Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil jabbar mukawwiril laili 'alan nahar tazkiratan li ulil albab wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul ghaffar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-athhar, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi itsna asyara syahram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayah. Hadirin sidang Jum'ah yang senantiasa mengharapkan ridho dan berkah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita semuanya dapat menghadiri salat Jum'ah berjamaah dalam rangka ibadah taqarrub memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kita semua dari rumah ke masjid ini dicatat sebagai amal soleh. Langkah kita senantiasa dicatat amal kebaikan. Langkah kita senantiasa menjadi penggugur dosa kita, dan langkah kita semuanya semoga menjadi diangkatnya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para alimul ulama, para salafus saleh, dan kita semuanya serta umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setiap Jumat di atas mimbar ini khatib mengingatkan kita agar kita saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Marilah kita sama-sama di tahun baru 1448 Hijriah ini kita tingkatkan semangat baru untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak terasa waktu demi waktu terus berjalan dan kita memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah ini. Tentunya rasa syukur kita kepada Allah sehingga kita dapat sehat, diberikan panjang umur, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah limpahan dari Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat yang Allah berikan berupa sehat, panjang umur, rezeki, seharusnya wajib kita gunakan semua itu untuk hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, tentunya Allah memuliakan setiap amal soleh. Setiap tempat Allah istimewakan. Mekah, Madinah Allah utamakan dibanding tempat yang lain atau negara yang lain.
ada waktu yang istijabah, waktu yang lebih baik sepertiga malam dibanding yang lain-lain. Tentunya ada keutamaan. Dan Allah mencatat ada 4 bulan dalam 1 tahun, sebanyak 12 bulan itu hanya 4 bulan lah adalah bulan hurum atau asyharul hurum, atau 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah tadi dibacakan oleh khatib di dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatasyuhur, sesungguhnya bilangan bulan di sisi indallahi, di sisi Allah, isna asyara syahran, itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, di dalam ketetapan Allah di Lauh Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ar, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antaranya 4 arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan apakah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang 4 itu? Untuk mengenalnya, yaitu bulan ke-11, bulan ke-12, dan bulan ke-1. 11, 12, 1. Dan yang keempat yaitu bulan ke-7. 3 bulan berurutan, bulan ke-11 Dzulqa'dah. Lalu bulan Zulhijjah ke-12. Dan yang ke-1 yang pertama sekarang adalah bulan Muharram. Dan yang terpisah 1 yaitu bulan ke-7, bulan Rajab. Itulah bulan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan dalam Al-Qur'an yang wajib kita percayainya. Makna haram di sini menurut Al-Qadhi Abu Ya'la adalah pengharaman melakukan pembunuhan, perperangan, lalu berbuat hal-hal yang berbau dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab Lataiful Ma'arif, 4 bulan haram yaitu waktu terbaik untuk melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga para salaf menyukai puasa pada bulan-bulan tersebut. Sehingga kita pun kemarin melaksanakan puasa yang dikenal dengan puasa Asyura, yang dicontohkan oleh Rasul. Bahkan Rasul sebelum meninggal, dia ingin menambahkan lagi puasa Tasu'a, yaitu 9 Muharram. Jadi puasa 9, 10 Muharram sangat dianjurkan, dan kemarin kita pun sudah melaksanakannya. Semoga mendapat ibadah dicatat Allah Subhanahu wa taala dalam nilai-nilai yang kebaikan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Muharram inilah yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Pada kalender Islam, pada zaman Nabi belum ada kalender Islam. Setelah 17 tahun lamanya, para sahabat yang diperkasai oleh Abu Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab dengan para sahabatnya berdiskusi, bermusyawarah agar orang-orang Islam ini mempunyai kalender Islam. Di antaranya para sahabat banyak yang mengajukan. Yang pertama tentang kelahiran Nabi. Yang kedua tentang wafatnya Nabi, bulan pertamanya. Lalu ada yang mengusulkan diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Dan yang keempat ada yang mengusulkan bulan pertama itu adalah waktu hijrahnya Nabi. Di antara 4 pendapat, jadi ini sudah biasa, berbeda pendapat itu sudah dari zaman Nabi, zaman para sahabat, tetapi tidak
menjadi perpecahan, tetapi menjadi rahmat. Bahkan diabadikan sampai sekarang. Diakui tetapi tidak langsung saja diterima, tetapi ada usulan-usulan. Ada musyawarah yang untuk mufakat. Apa yang disepakatinya? Bulan pertama atau bulan Muharram yang ditentukan bulan Islam, yaitu ketika hijrahnya Nabi. Maka dengan semangat Muharram kita mengingat semangat hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, yang tentunya perjalanan yang sangat jauh, kurang lebih 450 km, yang belum ada kendaraan seperti sekarang ini. Ketika bapak-bapak sudah melaksanakan haji ataupun umroh, beliau menaiki unta ataupun kuda ataupun keledai ataupun berjalan kaki yang sangat panas sekali. Apa tujuannya? Karena ini adalah perintah Allah, panggilan Allah. Ditinggalkannya kota tercinta, yaitu kota Mekah, demi perintah Nabi, yaitu berhijrah ke Madinah. Itulah terjadi di bulan Muharram. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di bulan Muharram ini banyak keutamaan. Apabila kita melakukan amal soleh apapun ataupun melakukan amal yang buruk, itu bisa dilipat gandakan atau lebih dahsyat kalau kita melakukan amal keburukan. Sebagaimana pendapat Imam Fakhrul Razi, beliau menyatakan al-ma'siyati biha asyaddu iqaban wa ta'atu biha aksaru sawaban. Jika seseorang melakukan maksiat, berlaku dosa di bulan haram, contohnya sekarang bulan Muharram, maka asyaddu iqaban, maka siksanya itu lebih berat. Jadi hati-hati. Bukan berarti di bulan yang lain tidak boleh bermaksiat. Semua bulan tidak boleh. Tetapi sebaliknya, wa ta'atu, ketika kita melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah berupa amal soleh, biha aksaru sawaban, maka banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram ini. Lalu selanjutnya, bulan Muharram dikenal sebagai Syahrullah, bulan Allah. Lalu momentum terbaik untuk melakukan amal ibadah saum. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, Afdhalus siyam ba'da Ramadan. Seutama-utamanya atau yang paling utama saum, puasa sesudah bulan Ramadan, bukan bulan-bulan yang lain, yaitu Syahrullahil Muharram, bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi sebaik-baik puasa adalah sesudah Ramadan, adalah puasa di bulan Muharram. Ini sangat utama. Selanjutnya, Rasulullah SAW mengikhtiari puasa selain puasa 10 hari atau pada 10 Asyura, ya, 10 Muharram, beliau berikrar, jika saya dipanjangkan umur, maka saya akan puasa tanggal 9 Muharram. Dan ini tidak terlaksana karena beliau sudah meninggal dunia. Tapi sunnah ini boleh kita laksanakan karena sudah diikrarkan oleh Rasulullah SAW. Menjadi puasa 9 dan 10, dan supaya kita mengingkari atau tidak tasyabuh dengan orang lain yang hanya tanggal 10 saja. Dan banyak sejarah-sejarah
yang terjadi di bulan Muharram yang sangat luar biasa, terutama kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan dengan semangat tahun baru ini kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Semoga tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Man kana yaumuhu misla amsi bahwa magbun. Barang siapa yang tahun ini sama saja dengan tahun-tahun yang sudah terlewat, maka artinya magbun, yaitu rugi, tidak untung, gitu-gitu saja, sama. Tahun kemarin begitu, sekarang begitu, sama. Man kana yaumuhu syarran min amsihi bahwa mal'un. Barang siapa yang tahun ini justru lebih jelek dari tahun kemarin, maka dia tergolong bahwa mal'un, termasuk orang-orang yang terlaknat, yang terkutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Tetapi apa yang kita harapkan, kita termasuk golongan yang ketiga, man kana yaumuhu khairan min amsihi bahwa rabihun. Barang siapa yang tahun ini lebih baik, lebih meningkat, lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya, maka dia tergolong orang-orang yang beruntung. Semoga kita tergolong yaitu yang ketiga, menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih meningkat lagi dari segi ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa dzikril hakim fi ayatihil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faya ayyuhadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, di khutbah yang kedua ini marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, membuka hati kita, memanjatkan dan memohon doa-doa kita di tahun baru ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة